Oke, kita mulai lagi ya. Untuk soal nomor 12. Sin 2x dibagi dengan 1 plus cos 2x. Ini penyelesaiannya bagaimana? Kita substitusikan rumus untuk sin 2x-nya. Karena untuk sin 2x itu rumusnya hanya 1 ya, tidak ada 2. 1 yaitu, apa rumusnya? Rumus dari sin 2x, 2 sin x cos x. Ini kan menyederhanakan ya. Maaf, ini lupa nih. Nah, dibagi dengan 1 ditambah cos 2x itu kan rumusnya banyak ya. Tapi karena di sini ada 1, berarti kita cari yang ada min 1-nya, yaitu 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Biar apa? Biar 1-nya hilang. Oke, 1-nya kita hilangkan. Habis ya. Berarti kita hanya punya 2 sin x dikali cos x dibagi 2 cos kuadrat x. Cos kuadrat x kalau kita pengen nulis kayak gini boleh ya, biar lebih jelas apa sajanya yang hilang. Nah, selanjutnya kita apain? Kita coret. Mana yang dicoret? Cos x dengan cos x, 2 dengan 2. Jadi tinggal sin per cos. Sin per cos itu apa? Tangen. Udah dapat ya? Next. Tangen x per 2, yaitu setengah, tangen setengah. Yang dipunya itu cos, kita nggak perlu mencari apapun lagi. Kenapa? Karena rumus dari tangen setengah x itu kita ada 2 pilihan, ada 3 pilihan. Mau pakai yang cosnya aja berarti ketemu akar. Kalau kita mau pakai yang ada sinnya, berarti kita mesti cari tahu sin. Nah, kalau misalnya kita pengennya cari tahu sin, kalau cos x-nya 4/5 berarti sin x-nya gambar segitiga. Kalau udah kebayang, nggak perlu gambar. Ini artinya 3/5 ya. Kalau masih perlu gambar, silahkan gambar. 3/5 untuk sinnya. Biar supaya kita nggak dapetin rumus yang bentuk akar. Jadi, untuk tangen setengah x atau x per 2, itu kita pakai yang, misalnya kita mau pakai yang 1 min cos A. Maaf, bukan A, berarti sudutnya itu x. 1 min cos x per sin x. Silahkan substitusikan nilainya. 1 dikurangi cos x-nya itu 4/5. Dibagi sin x-nya itu 3/5. Sederhanakan. Ini berarti jadi 5 dikurangi 4. Berapa 5 dikurangi 4? 1/5 ya. Per, lagi-lagi sama dengannya kurang rapih, kita harus rapihkan. Nggak usah ngerasa ibu lama banget, nggak apa-apa, kita kan belajar ya, santai aja, yang penting kita benar ngerjainnya. Dibagi 3/5, selanjutnya kita ubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 1/5 dikali 5/3, jadi jawabannya adalah 1/3. Ada ya yang C. Next. Nah, nilai dari 22,5. 22,5 itu adalah setengahnya dari 45, benar? Berarti kita mencari tahu nilai dari sin setengah dari 45. Nah, rumus sin setengah. Sin setengah itu di sini adalah plus minus akar gitu kan. Rumusnya itu adalah 1 dikurang cos A. A-nya itu 45, berarti substitusiin 45/2. Nah, ini tinggal kita hitung. Karena di opsinya positif semua, jadi abaikanlah plus minusnya. Karena kita ngelihat opsi ya. 1 dikurang cos 45 itu adalah setengah akar 2. Dibagi 2 gitu ya. Nah, kita tinggal merapikannya saja. Merapikannya bagaimana? Sekarang gini, biar penyebut 2-nya hilang, berarti atas sama bawah kita kalikan 2 ya. Akar dari, kalau kita kalikan 2 berarti di sini 4, di sini 2 dikurangi akar 2. Nah, sekarang udah gini, ini kan bisa kita pecah, jadi akar 4. Akar 4 itu berapa sih? Akar 4 itu 2 kan? Nah, jadi begini tinggalnya, 2 dikurang akar 2. 2 dikurang akar 2/2. D ya jawabannya. Next. Soal terakhir. Cos 105 ditambah cos 15. Ingat rumus penjumlahan sinus kosinus yang nyanyi lagu balonku?
Cos plus cos. Itu apa? Kalau sin plus sin 2, sin cos. Sin plus sin 2, sin cos. Sin min sin 2, cos sin. Cos plus cos 2, cos cos. Gitu kan. Tambahin bagi 2. Tambahin mereka 120 bagi 2 jadi 60. Kurangin mereka bagi 2. Kuranginnya itu berarti jadi 90 bagi 2 jadi 45. Oke? Ini perkalian semua, tinggal kita substitusikan saja nilainya. 2 dikali cos 60 berapakah cos 60? Cos 60 setengah dikali cos 45 berapakah cos 45? Setengah akar 2. Coret yang bisa dicoret, sisanya kita tulis kembali. Berapa nilainya? Setengah akar 2. Atau berapakah setengah akar 2 ini? Kita buat jadi apa namanya tuh? Kita kembalikan ke bentuk yang irasionalnya, karena di sini nggak ada kan di opsinya. Berarti kita buat dia jadi akar 2 per 2, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Selanjutnya kita rapikan. Akar 2 kali akar 2, 2 ya, per 2 akar 2. Coret-coret 2-nya. Jadi kita punya apa? 1 per akar 2. Jadi hasilnya di sini adalah 1 per akar 2. Itu sesuai opsi aja. Oke, begitu saja. Jadi materi untuk hari ini kita hanya membahas soal yang kemarin diberikan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, silakan kalian sudah memahami, menyimak. Ibu minta kalian menuliskan kembali ke semua soal ulangan yang kemarin, yang sudah kita bahas ini, ke dalam buku tulis. Tapi tidak perlu dikumpulkan hari ini. Yang jelas, Ibu minta kalian mengerjakan saja ya. Dan ingat, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Selagi bisa dikerjakan, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena suatu waktu akan Ibu minta penyelesaian dari soal ini yang udah kita bahas. Dengan tidak ada batas waktu, dengan tidak ada waktu mengerjakannya. Jadi, kalau kalian udah mengerjakan kan tinggal difotoin ya, jadi cepat. Gitu. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi pekan depan. Jika kalian ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan tanyakan personal chat ya, lewat line. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.